Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Kembali lagi kita di channel Petani Desa, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pencegahan layu atau penyakit. Ya, nah layu atau penyakit ini biasanya terjadi pada tanaman-tanaman hortikultura yang ada fase generatifnya teman-teman. Bukan dipetik daunnya, dipetik buahnya. Seperti cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya. Itu rawan sekali terjadi layu ataupun penyakit. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama yaitu saat pengolahan lahan, jangan lupa lahan dikasih kompos ya teman-teman ya. Nah, kompos ini kompos yang matang. Kompos yang matang. Tandanya matang gimana? Tandanya matang itu moprol teman-teman ya. Jadi tidak menggumpal, itu mudah dipecah dan juga teksturnya seperti tanah. Nah, itu kompos yang baik. Dosisnya seperti apa? Nah, lebih banyak lebih baik. Oke. Misal teman-teman dalam satu bedeng memanjang seperti ini ya teman-teman ya. Memanjang. Jadi satu karung itu biasanya untuk sekitar 4 meter teman-teman ya. Satu karung itu sekitar 4 meter. Jadi misal ini ya, ini itu bedengan, kemudian bedengan seperti ini. Nah, ini itu ada dua bedengan ya teman-teman ya, di sebelah kiri, sebelah kanan. Ini minimal satu karung itu jadi dua bedeng teman-teman. Yang lebih baiknya. Karena apa? Karena kompos ini wajib kita gunakan di dalam bedengan karena apa? Karena ini sebagai rumah teman-teman. Sebagai rumah mikroorganisme. Nah, seperti kita teman-teman, kita mau pergi kemana-mana, pergi ke wisata ataupun pergi ke tempat yang lain, kalau waktunya itu lama, itu pasti kita mencari apa? Mencari tempat untuk tinggal. Nah, seperti itu pula dengan bakteri atau jamur yang baik ini teman-teman, itu membutuhkan rumah yang nyaman. Nah, rumahnya itu ya bedengan itu. Karena apa? Karena kompos ini di dalamnya ada biochar, ada biotron, ada namanya arang. Nah, itu untuk rumahnya. Kalau tidak ada itu atau kosongan ya mustahil atau sedikit kemungkinan jamur dan bakteri itu akan berkembang. Boro-boro untuk menyerang tanaman berkembang saja kesulitan teman-teman ya. Pertama, sebelum ditanam dikasih kompos, oke? Lebih banyak lebih bagus teman-teman. Nah, kemudian setelah dikasih kompos kita diamkan 2 minggu teman-teman. Kita diamkan 2 minggu. Itu minimal ya teman-teman ya. Walaupun kompos itu sudah terdekomposisi dengan baik, itu kita diamkan 2 minggu. Oke? Itu rumahnya sudah jadi teman-teman ya. Jadi rumah dalam bedengan itu tidak usah dikasih kapur ataupun dikasih apapun lah, bahan-bahan apapun, dikasih aja kompos. Karena kompos itu juga akan menaikkan pH teman-teman ya. Yang tadinya pH-nya itu asam, dikasih kompos itu akan menjadi netral teman-teman. Oke. Nah, rumahnya itu sudah jadi teman-teman. Seperti ini aja, bedengan dikasih kompos dengan jarak tentunya minimal 50 cm ya teman-teman ya. Untuk jalan, untuk duduk itu mudah untuk perawatan nantinya. Oke, kira-kira di sini sudah selesai untuk rumahnya. Kemudian masuk ke langkah yang kedua teman-teman ya. Setelah rumahnya jadi, kita masukkan bahan organik dan agen hayati. Oke, kenapa di sini dicampur bahan organik dan agen hayati teman-teman? Nah, bahan organik dan agen hayati ini kita kembangkan dulu teman-teman ya. Agen hayati yang berupa jamur triko, glio,
dan juga mikro-mikro yang lain, itu kita kembangkan dulu dalam bahan organik ini, teman-teman. Caranya gimana? Untuk 200 liter air, cara perkembangannya cukup mudah ya. Dosisnya untuk 200 liter air kita cukup menggunakan 10 liter air. Oke, jadi kita siapkan ember yang ukurannya itu 10 liter ya. 10 liter volumenya. Kemudian kita masukkan bahan-bahan organik. Lebih baik adalah pupuk kandang, teman-teman ya. Pupuk kandang kita masukkan, diisi kira-kira 3/4. Kemudian kita penuhi dengan air. Pupuk kandang ini kita penuhi dengan air sampai 10 liter. Jadi 3/4 itu 3/4 dari 10 liter ini, teman-teman ya. Setelah itu kita masukkan air sampai 10 liter. Kemudian kita kasih triko ya, teman-teman ya. Kita kasih triko 1 genggam. 1 genggam itu sekitar 1 on, teman-teman ya. 1 on. Nah, masukkan di sini, tidak usah ditambah apa-apa, kita diamkan selama seminggu. Kemudian kita campurkan dalam larutan 200 liter air. Nah, isinya itu ada pupuk, ada apa. Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman ya. Jadi 10 liter ini kita gunakan untuk 200 liter air. Jadi sekali ngocor 1 drum besar itu kita kasih 10 liter air yang di dalamnya sudah ada macam-macam itu tadi. Oke, teman-teman ya. Itu irit, teman-teman ya. Itu irit karena satu bungkus triko ini harganya sekitar 45.000, teman-teman. Harganya 45 sampai 50.000. Jadi dalam 200 liter air ini, kalau kita kasih triko ini sekitar 2 sampai 3 bungkus, teman-teman. 2 sampai 3 bungkus itu untuk 200 liter air. Jadi sekali kocor itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Tapi kalau kita kembang biakan dulu di sini, jadi di sini dalam 10 liter air ini kita cukup menggunakan 1 on atau 1 genggam. Itu berarti cukup berapa, teman-teman? Cukup 8.000. 8.000 untuk 10 liter air yang isinya sudah ada trikonya. Kita masukkan di sini. Sangat irit kan, teman-teman ya? Oke. Kita masukkan, boleh kita kocor ya, teman-teman ya. Jadi di sini di bedengan ini. Oke, setelah masuk bahan-bahan organik, kita bisa tutup mulsa atau kita diamkan saja. Jadi setelah itu kita masukkan bahan organik dan agen hayati. Jadi dimasukkan, jadi setiap kira-kira lubangan tanam ya, kita kasih 1 gelas air ya, 1 lubang 1 gelas air atau 200 ml ya, teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira aja, tidak usah pas juga nggak apa-apa. Yang penting di dalamnya sudah terisi agen hayati. Oke, gitu teman-teman ya. Untuk pencegahan, teman-teman. Kemudian langkah yang terakhir ya, nah ini pengkocoran yang tepat, teman-teman ya. Pengkocoran yang tepat. Jadi yang pertama, teman-teman harus setiap pengocoran, teman-teman harus siapkan unsur kalsium ya. Siapkan unsur nitrat. Nitrat itu adalah nitrogen yang bentuknya nitrat, oke. Kemudian agen hayati. Agen hayati itu adalah triko ini, teman-teman ya. Teman-teman berarti setiap minggu harus membuat seperti ini. Oke. Atau teman-teman bisa langsung buat yang besar juga boleh. Yang penting intinya setiap 10 liter kita kasih 1 on. Jadi kalau teman-teman buatnya 50 liter atau 100 liter, nah tinggal kalikan aja. Oke, teman-teman ya, prinsipnya seperti ini. Oke, setiap kocor, teman-teman ya, biasanya kocor itu seminggu sekali, teman-teman. Kocor itu biasanya 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali. Oke, nah kita pastikan di dalam kocoran ini, teman-teman, di dalam drum ini ya, 200 liter air ya standarnya ya. Itu di dalamnya itu ada kalsium, teman-teman. Ada kalsium ya, 2 kilo. Ya, ada nitrat juga, teman-teman ya. Kemudian ada agen hayati 10 liter tadi. Oke. Nah, kemudian jangan lupa P dan K ya harus juga dimasukkan.
karena biar menjaga keseimbangan nutrisi yang ada di dalam tanah. Seperti itu teman-teman. Jadi unsur kalsium dan nitrat ya bisa kita temui di banyak produk seperti boroni atau seperti nitrabor dan banyak-banyak lain. Dari Pak Tani juga ada, dari tawon juga ada, dan lain sebagainya. Intinya di dalamnya itu ada kalsium dan nitrat. Oke, kalsium dan nitrat itu dosisnya itu 2 kg teman-teman. Kita biasa menggunakan Karate Plus Brownie atau nitrabor itu ya, itu sudah komplit unsur kalsium ya, unsur C ya, C. Unsur C ini atau kalsium itu sudah ada, nitratnya juga sudah ada. Dosisnya 2 kilo per 200 liter air. Kemudian kita masukkan unsur P dan K, kita biasa menggunakan NPK teman-teman ya. Jadi kalau diringkas dalam satu drum ini, itu kalau diringkas itu ada kalnit, kita tulis aja kalnit ya teman-teman ya. Kalnit itu 2 kilo. Kemudian NPK ya, itu menyesuaikan aja teman-teman ya. NP dan K itu biasanya pengkocoran pertama itu 2 kilo, tambah pengkocoran yang kedua, ketiga, keempat itu tambah setengah kilo teman-teman ya, berhenti di 5 kilo. Oke, NPK nya seperti ini. Kemudian agen hayatinya 10 liter, agen hayatinya 10 liter. Sudah, itu aja teman-teman ya, yaitu pengkocoran di masa vegetatif. Kemudian bedanya di masa generatif itu tambah unsur K. Kita biasa menggunakan MOP teman-teman ya, biasa menggunakan MOP. Jadi kalau diringkas pengkocoran ya, pengkocoran itu kita menggunakan dalam satu drum ya 200 liter itu ada 2 kg kalnit ya, 2 kg NPK. Jadi setiap minggu itu tambah, satu minggu itu tambah dosisnya ya 0,5 kg atau setengah kilo, berhenti di 5 kg. Oke teman-teman ya. Kemudian jangan lupa agen hayati 10 liter agen hayati. Insya Allah itu sudah pencegahan. Jadi kalau kita menggunakan metode ini teman-teman ya, itu kita bisa irit dalam penyemprotan fungisida teman-teman sampai masa generatif, insya Allah aman. Jadi kalau nanti sudah mulai tumbuh bunga ataupun bijinya yang kecil itu, nah baru kita intensifkan penyemprotan dengan unsur-unsur kimia. Seperti itu teman-teman ya, pencegahan layu di masa vegetatif, insya Allah penyakit tidak akan datang. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.